Sampai sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Cibondo, Ibu Didi Milaini Asik UBD, Bapak Ibu guru SDN 22. Pada hari ini kita akan melaksanakan PMOS yang ketiga, tepatnya PMOS untuk bulan Desember. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengingatkan kembali tentang topik yang saya angkat pada saat PMO terdahulu, yaitu yang pertama, yaitu tentang topik permasalahan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang topik yang kedua yaitu tentang metode mengajar yang beragam. Bapak Ibu, untuk topik pembelajaran berdiferensiasi, saya kira ini sudah kita lakukan selama 1 semester ini, ya, sampai dengan bulan November itu kita sudah melaksanakan. Oleh karena itu, saya minta laporan dari masing-masing kelas tentang pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya mulai dari kelas 1. Monggo Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bu. Di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran diferensiasi kelas 1 selama 1 semester ini. Jujur Bu, saya sendiri sebenarnya masih bingung. Bingungnya paham Bu, diferensiasi, paham diferensiasi seperti ini. Tapi ketika pelaksanaannya Bu, saya jujur bingung. Saya sudah melaksanakan diferensiasi, saya sesuaikan dengan kemampuan anak sudah Bu. Tapi begitu disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing, dilana kok anak yang kurang mampu ya Bu ya, tambah nggak bisa Bu, gitu loh. Apa karena ini dia? Karena untuk di kelas 1 paling tidak untuk belajar diferensiasi itu kan gurunya harus lebih dari 1, jadi mungkin menurut saya ya. Kalau namanya guru kelas itu 1 gitu ya. Terus kebetulan kan di kelas saya anaknya ada sekitar 5 anak yang hiperaktif sekali, dan 1 itu mungkin tergolong anak yang bukan berkebutuhan khusus tapi memang memiliki masalah gitu, permasalahan di ininya Bu, super sekali. Jadi ketika yang lain sudah fokus, yang 1 mengganggu Bu, otomatis yang anak yang sudah saya diferensiasikan ini, yang lain sudah fokus mengganggu temannya yang lain gitu Bu. Jadi otomatis saya bagaimana ini, saya kendalanya di situ. Dan saya sudah bingung diferensiasi ini termasuk apa ya, apakah konten, apakah produk, itu saya masih bingung jujur. Kendala saya di situ. Tapi alhamdulillah untuk pembelajaran anak-anak yang ini masih mengikuti gitu. Kecuali yang 5 anak ini, jujur saya masih kewalahan sekali. Kalau itu sudah dilaksanakan Sampul mungkin itu saja mau bicara hanya dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mengharapkan untuk diferensiasi ini kan target saya itu bulan November. Ya memang sudah dilaksanakan, itu kan kendala. Sebenarnya kendalanya hampir sama dengan yang diutarakan kemarin, yang di bulan itu kan kendalanya hampir sama ya. Paling tidak ada peningkatan lah untuk pelaksanaan diferensiasinya itu. Kita lanjutkan dulu ya sebelum di ini ke kelas 2 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya kurang bisa menempatkan itu proses, produk atau konten. Dari yang saya lakukan, kalau produk pernah di pelajaran matematika di pola bukan bilangan. Jadi itu menyusun pola bangun data. Di anak-anak saya boleh memilih dengan menggunakan kertas lipat, menempel dengan langsung digambar. Ya memang karena buatan sendiri hasilnya kurang rapi, tapi ada sebagian siswa yang sudah paham caranya menyusun pola. Terus kemudian saya coba di papan yang saya buat quotes of the day itu, jadi di setiap kantong ada level soal yang berbeda.
Terus di itu A, B, C sesuai kelompok kemampuan anak-anak dengan tujuan pembelajaran yang sama. Jadi saya bedakan tingkat kesulitan soalnya dengan tujuan yang sama. Karena ada yang belum bisa baca, jadi satu siswa itu duduknya dengan saya bimbing bacanya dulu. Terus untuk anak yang sudah selesai ngambil satu kantong, nanti berpindah ke yang level berikutnya. Ya kalau rame yang namanya anak-anak kelas rendah kurang bisa fokus. Masih ya itu saya kurang tahu itu apa diproses atau masuk konten, itu saya kurang paham di itu. Untuk kelas 3 sudah melaksanakan 2T meskipun di kurikulum 13. Menurut saya itu ya itu tutor sebaya sering gitu. Jadi kalau materi Itu sudah diferensiasi. Oke. Karena saya belum paham tentang itu, Iya. belum begitu apa ya. Kalau yang belum mendalami. Iya, masih ngambang itu Bu, ngerti tapi belum sudah bisa melaksanakan masuk. Kelas 4 Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 4 Ibu, setelah saya laksanakan beberapa itu diferensiasi itu Bu antara proses, konten dan produk, itu ternyata anak-anak lebih ini ya Bu, lebih semangatnya ke produk. Contohnya kapan hari itu tentang pada pola bilangan Ibu, saya buat itu produknya gelang Ibu. Jadi anak-anak disuruh beli manik-manik, terserah modelnya seperti apa, silakan kamu buat pola sendiri menurut kalian sendiri. Ternyata anak-anak lebih ini Bu ke produk gitu Bu, daripada proses dengan konten gitu. Kalau pada proses dan konten anak-anak masih apa Ibu? Masih menyesuaikan antara yang kurang dan yang ini. Kalau dalam produk Ibu semuanya bertujuan, sebetulnya nggak tahu seperti ini. Itu aja permasalahannya. Ibu Esti. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya melakukan tutor sebaya, kemudian anak-anak entah itu di proses apapun di produk saya masih belum paham. Kemudian untuk selanjutnya di proses yang sudah paham, anak-anak ibu membuat soal dengan jawaban yang dengan kalimatnya sendiri dan jawabannya sendiri, kemudian soalnya itu nanti ditukar dengan temannya yang saya lakukan. Terima kasih Ibu. Di Penjas kemarin yang bola kecil saya bagi menurut kemampuannya masing-masing Ibu. Jadi yang bisa, yang sudah sangat bisa, sangat mahir, yang bisa, yang tidak bisa, dan yang paling tidak bisa. Ada 4 kelompok. Jadi yang bisa itu saya kasih tugas dulu, nanti saya ngasih ke yang belum bisa. Jadi muter Bu, ngawasinya seperti itu saya bagi. Untuk bola besar karena memang bolanya terbatas, jadi saya bagi 2, yang bisa dan yang tidak bisa, yang belum bisa. Jadi karena bulannya terbatas ya, bisanya ya kayak kelas inklusi itu, antara yang sudah bisa dan belum bisa. Karena keterbatasan sarana, ya sarana seperti itu. Oke, untuk bahasa Inggris, Bu Lisa, untuk diferensiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk diferensiasi dalam materi bahasa Inggris ini, jadi bagi ada beberapa anak yang masih belum, katakanlah masih belum mampu, intinya dari teman-teman yang lain. Jadi saya kasih materi yang berbeda. Jadi saya lebih mengutamakan
pelafalan terlebih dahulu. Itu mungkin pelajaran awal sebenarnya Bu waktu di kelas 1 itu, jadi saya utamakan di sana. Terus baik ujian ini yang hari ini pun juga saya ada sediakan penulisan soal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diferensiasi yang pernah saya lakukan kurang lebih sama seperti Lisa, memberikan materi yang berbeda untuk anak yang kurang mampu. Juga beberapa waktu lalu juga saya pada saat seperti diferensiasi proses mungkin anak-anak disuruh menceritakan kembali kisah para sahabat Nabi. Saya membebaskan anak-anak, entah itu boleh secara lisan, boleh juga secara tertulis, ataupun mau metode yang lain. Waalaikumsalam. PT Hakim mungkin Bu Ulfa punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mata pelajaran gitu nanti saya condong ke surah juz 30 ya Bu ya. Ya, karena di situ kita sudah menargetkan kelas 1 sudah hafal sampai 9, kelas 2 sekian, dan sampai kelas 6 juga sekian. Saya itu di kelas atas dulu, kesulitannya di kelas atas karena ketika mereka sudah lulus, sebenarnya mereka sudah lulus juz 30 ya. Setelah itu biasanya dilanggarnya atau di TPG-nya mereka melanjutkan ke juz selanjutnya. Setelah itu mereka menghafal juz selanjutnya, mereka lupa lagi ke juz 30 yang mereka hafal. Jadi itu yang saya ambil. Terus diferensiasinya Ya saya mengenal itu Bu, yang belum mampu. iya yang belum mampu. Kan ada yang nggak bisa masih itu. Tindakannya gimana? Menindaknya gimana? Artinya yang diberikan pembelajarannya dibedakan. Iya, pembelajarannya saya bedakan. Misalnya kelas ini saya yang bisa saya lanjutkan ke tahap selanjutnya, yang belum saya fokus ke yang belum bisa. Berarti itu namanya proses. Iya, itu prosesnya. Pak Reza? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk bahasa Madura Bu, mungkin saya lebih dalam bahasa dari beberapa bahasa halus, kasar, perbedaan itu yang anak-anak yang bingung. Jadi saya memberi tugas mana yang bahasa kasar, bahasa halus, dengan bahasa yang di tengah-tengah itu. Pastikan anak-anak yang bingung ya. Dari Maksudnya diferensiasinya? Diferensiasinya tugasnya. Kenapa? Penjelasannya saya berikan apa? Kayak cerita itu tanya jawab. Jadi anak-anak saya membaca soal ini yang saya bacakan menggunakan bahasa Kipunten. Ya iya apa? Bahasa ya halus. Yang antara yang bisa, yang tidak bisa. Yang tidak bisa, iya. Bapak Ibu sebelum ke Bu Ririn, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan, sudah banyak melakukan. Berarti progres dari Bapak Ibu tidak tahu bagaimana itu diferensiasi sampai Bapak Ibu sudah bisa melakukan. Kalau masalah kendala, biasa Bapak Ibu pasti ada kendala. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada kendala karena tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan, berarti menemukan sudah. Oh ini nih permasalahannya setelah saya melakukan diferensiasi. Yang Bapak Ibu lakukan itu sudah berdiferensiasi. Baik itu produk, konten maupun proses. Seperti Bu Eka, contoh, ya. Untuk memperlakukan anak yang hiperaktif, ya kan? Hiperaktif itu sudah masuk proses. Kalau Bu Eka mau melakukan konten, konten itu kan materinya. Bedakan aja materinya. Sehiperaktif itu kasih materi yang anak itu suka. Gerakan. Kalau hiperaktif kan berarti kinestetik ya. Suruh maju dah ke depan, suruh noles. Kasih keterampilan yang lebih ini membutuhkan gerak. Itu Bu Eka kontennya, ya kan? Kemudian produknya, suruh dia membuat apa yang dia suka. Produk.
Bagaimana strategi Bapak Ibu itu di dalam berdiferensiasi sebenarnya? Ya, makanya sebelum Bapak Ibu melakukan harus Bapak Ibu tahu dulu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana bakat minat anak, kemampuan anak, mulai tahu ulang. Contoh, Ibu kemarin sempat Ibu rasan di kantor. Sudah selesai hari Jumat, sudah selesai baca surat-surat pendek, iya kan? Sudah selesai membaca sholawat. Di kelas tidak usah diulang kembali, untuk apa? Kan makan waktu. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Apa anak yang sudah tahu, ya tak usah wajari boleh. Ya hanya mengingat-ingat mungkin. Kenapa anak-anak kan bosan kalau tahu. Nah ini gunanya berdiferensiasi, membedakan tadi katanya olahraga. Yang tahu dikasih ini, yang tidak tahu dikasih materi ini. Prosesnya, tindakan Bapak Ibu yang gayanya kinestetik ini seperti ini, tindakannya yang anak yang diam itu seperti ini. Hasilnya, nah kalau Bapak Ibu kesulitan untuk melaksanakan ketiga-tiganya, kalahkan setong. Ambil satu, oh saya mau melakukan proses. Ya prosesnya Bapak Ibu bedakan. Anak yang ini diam, anak yang ini agak ini aktif, yang super aktif dan sebagainya. Ya, seperti itu. Diperbaiki lagi, kita sudah bagus, sudah melakukan. Yang Bu Reni juga sudah melakukan. Ya Bu Reni sudah bagus, di kantong-kantong dikasih soal yang berbeda. Ya, itu juga masuk konten. Proses juga tindakan Ibu. Ya, hasilnya bentuk produk. Jawabannya anak bisa dalam bentuk tulisan, bisa secara lisan, bisa secara gambar. Bu Reni sudah bagus. Lanjutkan itu. Ya, Bu Tini juga. Ya, kalau kontennya anak itu produk ya, produk itu lebih aktif anak, lanjutkan ke prosesnya. Ibu cari strategi yang bisa melakukan diferensiasi. Sudah bagus Bapak Ibu, terima kasih, termasuk bahasa Inggris sudah melakukan soal yang berbeda. Itu sebenarnya sudah masuk ke inklusi, Bu. Ya, Bapak Ibu secara tidak langsung melakukan diferensiasi sudah masuk ke sikap Bapak Ibu melakukan inklusi. Perlu diketahui Bunda, di sini anak-anak terutama di kelas 3, karena kelas 3 ini dasar, bagi anak-anak yang tidak membaca saya lakukan. Mulai di bulan apa ya Bu Iva? Oktober. Ya, bulan apa? November. Nah, itu sudah mulai bulan November karena sudah terdeteksi sampai di kelas 3 masih ada anak yang mengeja. Jadi saya lakukan. Ada berapa orang Bu Iva? Bu Iva? Ada 4 orang gitu Bu. Jadi memang tidak dilanjutkan materinya karena anak tersebut masih kemampuannya di fase A. Nah seperti itu. Jadi ini juga bentuk diferensiasi Bapak Ibu. Ya, karena Bu Wati kan di kurikulum 13, makanya saya gitu kan. Ini sudah bentuk diferensiasi anak. Jadi kalau anak memang kemampuannya segitu tak bisa paksa. Ya, seperti itu. Termasuk Bu Esti mungkin bisa dikembangkan Bu Esti, jadi tidak hanya kepada tutor sebaya, mungkin ya bisa dikembangkan ke konten, ke materinya mungkin kalau memang anak memang sudah tidak ini kasih materi ya yang di bawahnya. Makanya ada komunikasi ya antara fase A dengan fase B, kemampuan anak nanti ya kan. Fase A, oh ini berarti kita tercapai CP-nya di fase A. Ada komunikasi ke fase B. Ya, Yang tadi saya lakukan itu membuat soal dengan kemampuannya anak yang saya miliki, kan berbeda-beda ya Bu. Iya. Nah, dengan jawabannya kemudian dari soal yang dibuat itu diberikan kepada teman. Teman yang menjawab soalnya. Jawabannya itu disimpan dulu, nah baru itu kalau sudah selesai apa jawabannya baru diberikan ke teman. Itu sudah masuk strategi, masuk proses itu Bu. Iya, proses sudah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih, saya berarti Bapak Ibu sudah pemahamannya paling enggak sudah 50% Bapak Ibu sudah paham. Tinggal ditingkatkan. Ya. Jadi target saya 50% sudah di bulan November, berarti sudah Bapak Ibu sudah paham. Ya.
Baik, mungkin ada yang lebih jelas Bu Ririn sebagai pengawas, monggo Bu untuk refleksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Bapak Ibu tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah bagus. Memang Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin kan ya. Nah, untuk pembelajaran berbeda, sebetulnya pembelajaran itu ketiga-tiganya itu berkaitan antara konten, proses, dan produk. Ini sangat satu kesatuan. Karena apa? Ketika materi itu sudah kita ini, pasti kita akan melakukan proses, kan ya? Nah, dengan berproses itu nanti pada akhirnya ada produk, kan begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung apakah ini konten, apakah ini materi, apakah ini proses, apa ini produk. Yang jelas Bapak Ibu melakukan kegiatan atau pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya agar semua siswa itu mencapai tujuannya, kan ya, mencapai apa yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan capaian pada kurikulum. Kalau Pak kurikulum merdeka, kalau K13 sesuai dengan KD ya, sesuai dengan KD-nya. Nah, untuk mencapai ke sana ketiga-tiganya ini dibutuhkan. Jadi nggak usah tanya apakah ini proses, apa ini tak usah. Yang penting Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, setiap pekerjaan pasti ada kendala. Kendala itu kita evaluasi di akhir pembelajaran, kita evaluasi, kita refleksi, kan ya. Nah, kenapa kok anakku ternyata tertinggal yang 4 anak ini, yang lain sudah bisa. Nah, yang harus diperbaiki apa kira-kira? Mungkin bisa kontennya, mungkin bisa prosesnya, sehingga nanti produknya yang diinginkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Itu yang perlu ditengok adalah konten atau konten dan proses. Tuh. Anak saya hiperaktifnya seperti apa? Dengan konten yang seperti ini harusnya saya menyiapkan strategi apa agar anak ini bisa terkendali sehingga bisa sampai pada produk. Paham yang saya maksudkan? Jadi nggak usah bingung ya apakah itu konten apa. Yang penting ketika yang berhasil direfleksi, oh anak ini ternyata bagus dengan cara seperti ini, kembangkan. Oh anak ini ternyata gak bagus dengan cara saya seperti ini, cari cara yang lain. Oh 4 anak, ternyata 4 anak ini berbeda-beda. Sudah hiperaktif semuanya misalnya, tapi beda-beda juga kemampuannya mungkin. Yang satu walaupun sama-sama hiperaktif, yang satu ternyata kemampuannya kuat. Tuh. Tentunya kontennya diberi yang lebih nih. Nah, ternyata yang satu lemah. Berarti kontennya diturunkan, kan begitu. Nah, setelah kita adakan refleksi. Apa maksudnya? Nah, kemudian anak itu ternyata hiperaktif. Hiperaktifnya ketika seperti apa? Mungkin ketika tidak diperhatikan oleh guru. Berarti anak itu butuh perhatian. Ketika jauh dari gurunya, berarti anak itu butuh didekatkan dengan gurunya. Iya kan? Jadi evaluasi seperti itu penting. Kemudian untuk tadi yang ayat-ayat Al-Quran itu memang harus selalu diulang-ulang. Kalau tidak pasti lupa. Jangankan anak-anak. Iya, kita sendiri aja sholat itu padahal sudah sering kita baca. Itu kadang-kadang lupa. Karena apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang diulang kan, ada yang terulang di ini coba Al-Kafirun. Iya kan? Nah itu terulang kan ini, kadang-kadang kita bingung. Nanti kembali lagi wala antum abidun, kembali lagi pada walaan. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran itu memang perlu dilakukan sehingga anak-anak itu bisa hafal. Jadi memang betul harus diulang untuk yang Al-Quran ya. Kemudian diferensiasinya bagaimana? Misalkan anak mampu menghafal surat-surat pendek, antara satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda kan ya. Mungkin yang satu hafalnya cuma Al-Ikhlas, ya biarkan sudah.
Di penilaiannya bagaimana? Si Rina mampu menghafal atau menghafal surat-surat pendek dengan ini dikasih nilai 80 misalnya. Namun di situ tetap ditulis dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang satunya mungkin disuruh menghafal surat-surat pendek sama nilai 80, tetapi di keterangannya apa? Membaca surat Akin misalnya. Gak beda kan 80-nya Al-Ikhlas dan 80-nya ini kan ini. Nah, di penilaiannya kan ada penjelasan di situ. Itu contoh untuk PPQ ya, PPHQ. Kemudian untuk ke tingkat selanjutnya, juz berikutnya, tetap yang surat-surat pendek itu tetap anak-anak baca, suruh baca, jangan ditinggal ya. Itu untuk Al-Quran, khusus Al-Quran. Untuk yang lainnya bisa diulang melalui konten yang lebih tinggi. Paham? Contoh matematika. Matematika perkalian dan penjumlahan. Kan nggak mungkin anak kelas 5 suruh menghafalkan perkalian dan penjumlahan, kan nggak mungkin kan? Tetapi konten yang lebih tinggi, anak sudah disajikan bangun misalnya untuk mencari keliling dan luas. Di situ kan ada perkalian dan penjumlahan. Nah, tapi lebih tinggi kontennya, itu yang saya maksud. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa seperti itu. Jadi kalau matematika, bahasa Indonesia juga demikian. Awalnya anak kan menyusun kata, suku kata menjadi kata kan ya. Kemudian kata menjadi kalimat-kalimat pendek. Dari kalimat-kalimat pendek ada gabungan-gabungan kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi ditingkatkan. Yang kelas 1 mungkin hanya menyusun kalimat-kalimat pendek, dilanjutkan di kelas 2 dengan merangkai walaupun kalimatnya pendek-pendek. Yang kelas 3 atau kelas 4 mungkin sudah mulai maju pada paragraf. Itu yang saya maksudkan, diulang tetapi kontennya lebih tinggi. Jadi itu intinya berdiferensiasi itu. Kalau memang anak yang lemah berarti materinya diturunkan. Bukan berarti tidak sesuai dengan CP, tetap sesuai dengan CP, tetapi kontennya agak direndahkan. Tujuannya apa? Ambil CP yang rendah, standar CP-nya. Apa istilahnya? TP tujuan pembelajaran. Bukan, ini capaian pembelajaran. Ini kalau dulu KKM. Oh, KKTP. KKTP itu kan minimalnya kan. Itu. Jadi materinya materi minimal. Kemudian kalau yang sudah jos kasih tambahan, dikembangkan. Bukan berarti harus cuma mencapai KKTP, tidak. Apa boleh melebihi KKTP? Boleh kalau anaknya memang mampu berkembang. Itu yang dikatakan berdiferensiasi. Paham ya maksudnya ya? Jadi untuk itu Bapak Ibu saya yakin sudah hafal dengan muridnya karena sudah melalui diagnostika ya. Kemudian setiap pembelajaran atau setiap modul ajar yang akan Bapak Ibu sajikan, tentunya Bapak Ibu kan sudah tahu kebutuhan siswanya. Oh ternyata Bu Eka ini kalau saya beri materi kayak gini mungkin belum mampu. Karena apa? Dia anak berkebutuhan khusus. Oh Bu Reni ternyata anak normal. Kira-kira dibedakan nggak kontennya? Bedakan. Tuh. Karena yang Bu Eka ini butuh khusus dan harus didekatkan dengan saya. Dekatkan dengan saya. Kemudian perlu pembimbingan khusus. Yang Bu Reni ternyata bisa dilepas. Tuh. Itu yang maksudnya yang begitu. Tetapi tetap materinya materi sesuai CP-nya. Paham ya? Materi sesuai CP-nya. Kecuali anak berkebutuhan khusus yang contoh kecil, kemudian itu ambilkan dari mana CP-nya? CP-nya diambilkan yang mana? Khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus itu. Paham ya? Ambilkan di sana CP-nya. Kalau memang ada,
Tapi nggak ada kan di Nggak sini? ada. Nggak ada. Berarti mereka paling tidak mencapai KKTP lah. Tuh. Jangan dipaksa untuk di atas KKTP ya. Untuk anak yang rendah. Mungkin itu saja bisa diterima Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Mungkin bisa, ya, mari Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya ya Bu ya. Seandainya dalam satu materi kan bisa terjadi beberapa pertemuan itu. Nah, seandainya pada pertemuan pertama kita akan mengadakan diferensiasi konten, kemudian pertemuan kedua diferensi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Apakah itu boleh Bu? Boleh. Boleh. Kan tidak mengikat, Bu. Iya. Tergantung gurunya sudah. Bagaimana guru ini ya, strategi guru Iya. Ibu. Tadi guru ini katakan kita melaksanakan proses konten itu semua nanti akan berkaitan masuk di dalamnya. Meskipun Ibu fokus untuk ini loh, saya mau konten di dalam modul, tapi itu akan berkaitan, Bu. Semuanya nanti akan berkaitan. Gitu loh. Hanya fokus, misalnya fokusnya memperbaiki itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu sudah berdiferensiasi, Bu. Kalau konten yang saya sebutkan tadi, Materi. kayak Ya, menghafal itu tadi, kalau proses mungkin karena ada anak yang yang itu butuh perlakuan. itu kan diproses Butuh gitu. perlakuan. Oh enggak terserah. Yang tahu kan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang tahu siswanya. Padahal makanya tadi saya katakan ketika menyajikan sebuah pembelajaran, Bapak Ibu akan memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa. Perlu kontennya, apa perlu prosesnya gitu. Makanya kemarin juga saya sosialisasikan kan, core daripada kurikulum itu adalah siswa, Bapak Ibu. Acuan kita itu adalah siswa. Kemampuan juga yang diukur adalah siswa, bukan kemampuan guru. Ya, Bapak Ibu jangan salah memahami CP. CP-nya dipahami betul-betul. Itu adalah, makanya di kurikulum merdeka itu adalah materi-materi esensial. Anak jangan dipaksa. Kalau memang anak itu mampu segitu, nggak bisa anak itu dipaksa untuk, kecuali memang anak itu memiliki kelebihan khusus. Makanya CP-nya betul-betul dipahami untuk membuat menjabarkan ke TP, ya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan lagi untuk diferensiasi? Saya kira sudah ini baik kan belum? Iya. Maaf, ini saya izin bertanya. Jujur di kelas 1 itu kendalanya mungkin apa dari saya pribadi Bu, anak itu malas sekali membaca gitu, malas sekali. Jadi ketika saya memberikan soal dalam bentuk cerita gitu, menurut saya sudah Sederhana, saya ya? mungkin dan sesederhana mungkin itu anak karena nggak mau baca, malasnya pol gitu. Jadi saya harus membacakan lalu mereka itu merespon gitu. Nah, jadi di sini yang saya tanyakan bagaimana strategi saya ke depannya. Masa harus terus membacakan kan boten ya. Kalau pakai itu ya mana baca. Itu yang mana Pak? Iya. Ya, berarti tidak semuanya anak tidak. Enggak semua anak, ada Berarti tidak, ada beberapa gitu. anak yang tidak mau membaca. Tapi kebanyakan kalau kelas rendah ini lebih tertarik kalau gurunya menceritakan daripada harus membaca. Itu seperti Rabu kegiatan literasi, Bu Haji, kan sudah ada cerita bergambar. Ini tidak menarik kalau gambarnya itu tidak bergerak. Gini, bagaimana kalau guru itu bercerita? Ada video. Enggak, guru bercerita, menceritakan, kemudian berkelanjutan. Nah, kelanjutannya anak-anak suruh baca. Anak-anak, kalian ingin tahu kelanjutannya apa enggak? Gitu. Coba kalau ingin tahu kelanjutannya, kalian buka buku atau apa, atau lihat di layar, kalian baca. Kemudian tanyakan, ayo gimana kelanjutannya tadi setelah kalian baca? Coba dipancing dengan cara seperti itu. Ya pelan-pelan tentunya. Udah ini, mungkin lama-lama insya Allah anak-anak akan suka membaca. Kemudian ketika istirahat, ketika dalam waktu-waktu senggang, usahakan anak-anak diajak untuk berkegiatan membaca, walaupun hanya 1 kalimat. Bacaannya disertai dengan gambar. Anak-anak kan sukanya gambar pada umumnya. Ya. Atau pada awalnya anak suruh melihat gambar dulu.
gambar-gambar. Kemudian di bawahnya beri kalimat. Terus Yang suruh baca. sederhana dulu. Kemudian jadi dari hal-hal yang sederhana. Kemudian suruh bercerita. Jadi nggak gurunya terus yang bercerita. Jadi anak melihat gambar, kemudian di bawah ada tulisannya, anak bercerita. Terus ini lagi, apakah boleh saya memberikan tugas di rumah? Tugasnya itu seperti ini lagi. Coba cari buku cerita, kemudian kalian bacakan melalui video gitu. Apakah boleh memberikan Carinya gimana anak itu? Kemarin saya memberikan tugas ini, cari cerita terserah di koran atau di buku cerita, kalian video Kelas berapa? kelas 1 Berapa? Ya, jadi kalau memang Atau gini aja Bu, sangi buku atau komik begitu. Nah, satu kalimat, Ah, satu gambar apa. kemudian di rumah suruh dengan orang tuanya suruh bercerita. Soalnya ketika saya komunikasi dengan orang tuanya, masalah gurunya itu bagaimana? Jadi semua memasrahkan sama orang tua, sama gurunya. Nah itu perlu Pendekatan ke orang pendekatan tua. orang tua, perlu pemahaman orang tua. Jadi usahakan anak itu mungkin bisa ini dengan orang tua dalam paling tidak malam hari bisa bercengkrama dengan orang tua ini. Jadi jangan lepas dengan orang tua, nggak bisa pendidikan itu kalau hanya Iya. guru saja. Bisa dipahamkan itu. Jadi tetap dipahamkan orang tua. Ya, benar kata Bu Lilin itu. Jadi Bu Eka jangan anak disuruh cari sendiri dulu. Anak takut duluan, anak merasa terbebani duluan. Jadi beri dah gambar, 2 gambar yang sederhana. Lalu kemudian kamu tulis di bawahnya itu gambar apa, kamu cerita. Lalu setelah itu ceritanya itu suruh ceritakan ke teman-temannya. Suruh ini kan anak-anak akan suka nanti gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan langsung dikasih seperti di kelas 3 itu kelas tinggi gitu ya. Kalau kelas 1 nggak bisa Bu. Jadi harus pelan-pelan memang. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Saya kira untuk diferensiasi Bapak Ibu sudah paham ya apa itu ya. Jadi diferensiasi itu seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikir yang ini begini, enggak Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah berdiferensiasi. Yang penting fokus kepada kebutuhan anak ya. Kebutuhan anak yang berbeda-beda. Itu sebenarnya acuan kita dalam kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, seperti yang tertera di slide, topik permasalahan yang kedua itu adalah metode mengajar yang beragam. Sebenarnya ini berkaitan sekali. Bapak Ibu pada saat melaksanakan berdiferensiasi pembelajaran interaktif itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan atau menggunakan metode yang beragam. Tidak mungkin Bapak Ibu melakukan satu metode. Hindari metode ceramah terus. Ya. Sekarang kembali lagi kepada siswa. Jadi biarkan siswa belajar. Bukan gurunya yang mengajar ya Bapak Ibu. Siswanya belajar dengan cara menemukan, dengan cara mencari, dengan cara memecahkan. Ya, diberi permasalahan, anak memecahkan. Bu, kelas 1 tidak bisa. Untuk menemukan kasih gambar apa-apa, anak disuruh mencari ya permasalahan. Tentunya harus juga sesuai dengan topik, sesuai dengan TP dan CP-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu agar lebih memahamkan lagi bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan metode mengajar yang beragam. Bagaimana kalau kita belajar tentang video implementasi metode mengajar sesuai dengan rapot kemarin kita sudah mengeksplor rapot pendidikan kita, iya kan Bapak Ibu? Ya, mengeksplor rapot pendidikan kita. Di sana di pelatihan dibenahi di pelatihan mandiri Bapak Ibu tentang metode ragam penguatan manajemen kelas. Di sana ada ragam konten pengembangan diri terkait manajemen kelas. Di sini ada metode mengajar. Kalau Bapak Ibu buka ya mana ya tadi ya manajemen kelas tentang bukan ini. Bentar, saya cari lagi.
kualitas pembelajaran. Kualitas ini Bapak Ibu, dan mana bisa internet tulis. Internet kalau ini ya, ragam konten terkait metode pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pelajari. Kemarin yang saya berikan itu adalah terkait pengelolaan ya. Pengelolaan kelas itu melalui PMM Bapak Ibu, yang nanti juga akan disampaikan oleh Bu Ririn di luar dari PMM ya. Ini Bapak Ibu merancang pembelajaran SD tentang metode pembelajaran. Ini tentang pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu itu tahu atau pernah mendengar paling tidak pertanyaan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik? Belum pernah Bapak Ibu? Kalau belum pernah, mari, apa itu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik? Ya. Kalau Bapak Ibu mau buka akunnya sendiri, silahkan. Di konten kualitas pembelajaran tentang implementasi metode beragam metode pembelajaran. Kalau akunnya sendiri mau dibuka, monggo. Biar kita bersama-sama membuka PMM, biar Bapak Ibu akunnya juga terbaca di Kemendikbud. Kalau mungkin bisa, silakan dilanjutkan nanti ke aksi nyata. Sudah ada? Di rapot pendidikan, buka rapot pendidikan, lewat rapot pendidikan aja biar gampang. Kalau lewat PMM-nya langsung masih mencari, ya langsung lewat rapot pendidikan, kan sudah bisa buka semua. Kalau yang punya akun Belajar ID, jadi biar bisa ini ya terselesaikan sedikit demi sedikit. Silahkan. Pengelolaan kelasnya dilanjutkan hari Sabtu. Ya. Pak Nanang masih buka yang bisa kan? Buka yang rapot kita? Belum? Ya, di kualitas pembelajaran di sana ada benahi tentang pembelajaran implementasi ragam metode. Ada beberapa contoh inspirasi video nanti di bawah itu Bapak Ibu menggunakan metode-metode yang sudah itu bisa dipakai, silakan. Inspirasi itu nanti dilihat di rumah. Sekarang ini dulu. Ada inspirasi metode di bawah itu nanti. Inspirasi, ya. Di sana ada langkah-langkah Bapak Ibu jika menggunakan metode interaktif di sana. Sudah? Sudah dibuka? Rapot pendidikannya pakai internet yang kelas 1 ya, Pak Heri ya? Iya, nyampe. Kalau kelas 2 nyampe silahkan, enggak apa-apa. Yang akun belajar sudah. Rapot pendidikan kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran dibenahi bawah itu ya. Ya sambil buka sambil dengarkan di sini ya Bapak Ibu. Ini kayak di suara dari itu mah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul membuat dan pada materi pertama kita akan membahas bagaimana mewujudkan pemahaman bermakna. Sudah? Sudah? Ya, tidak apa-apa. Bagi yang belum aja. Ya. Itu kan yang dikasih ibu ya? Bukan? Pelajaran berpusat kepada siswa. Dengar ya? Ya.
Dengan kriteria tadi, maka kita dapat membuat pertanyaan esensial untuk topik perubahan wujud zat seperti contoh berikut. Perhatikan kolom sebelah kanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan pertanyaan romantis. Mengapa? Wiggins dan McTeague dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahwa setiap pertanyaan semacam ini hanya mencari jawaban resmi dan benar sesuai dengan buku teks. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Pertanyaan seperti ini akan mempersingkat proses penyelidikan yang sebetulnya diperlukan sebagai jantung pemahaman mendalam. Setelah mendapatkan pertanyaan pemantik, ibu dan bapak guru dapat melakukan tahap 3, yaitu menyusun pemahaman bermakna dengan menjawab pertanyaan berikut. Berikut adalah contoh pemahaman bermakna untuk topik perubahan wujud zat. Pernyataan nomor 2 di kolom kanan bukan merupakan pemahaman bermakna karena tidak dapat menjawab kedua pertanyaan kunci di atas. Menurut Wiggins dan McTeague, pemahaman bermakna merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu di mana murid dibantu untuk membuat, mengenali, atau memverifikasi kesimpulan, bukan hanya dengan diajar atau disampaikan begitu saja. Pernyataan nomor 2 merupakan kesimpulan yang bisa diajarkan begitu saja pada murid-murid tanpa melalui proses pencarian belajar. Pada pelaksanaannya, tahapan ini tidak harus dikerjakan secara berurutan. Bila merasa lebih mudah menentukan pemahaman bermakna dahulu, baru masuk ke pertanyaan pemantik. Boleh saja dilakukan, tergantung mana yang paling memudahkan. Proses merumuskan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna ini tidak selalu mudah, mengingat capaian pembelajaran yang beragam dari tiap mata pelajaran. Agar lebih dapat membayangkannya, kita simak yuk cerita pendek berikut ini. Bu, sebenarnya untuk apa ya kita belajar aljabar? Ya,
Ilmu aljabar memang bukan sesuatu yang sering kalian gunakan atau lihat secara langsung seperti berhitung atau geometri. Tapi ilmu ini banyak digunakan oleh para insinyur. Ayahku insinyur, Bu. Nah, nanti Ibu coba cari tahu, Bu ya. Apakah Ayah Bella bisa bantu jelaskan fungsi dari rumus aljabar di profesinya? Anak-anak, perkenalkan ini Pak Janot. Pak Janot adalah ayahnya Bella. Beliau seorang insinyur teknik sipil. Beliau akan menjelaskan manfaat aljabar. Silakan Pak. Aljabar digunakan untuk membuat rumus-rumus penghitungan proyek infrastruktur. Misalnya, untuk menghitung kapasitas produksi sebuah bulldozer. Caranya, dengan mengalihkan kapasitas alat dengan faktor efisiensi, lalu membaginya dengan jarak busur yang sudah dihitung dengan kecepatan maju, kecepatan mundur, dan waktu ganti personel. Nilai-nilai yang dihasilkan diganti dengan variabel untuk membuat rumus penghitungan yang merupakan inti dari ilmu aljabar. Karena itu, dengan ilmu aljabar saya dapat menghitung lama penggunaan bulldozer. Dari situ, saya bisa mengusulkan durasi penyewa bulldozer yang tepat untuk membuat anggaran biaya pengerjaan proyek yang efektif. Nah, anak-anak, apakah ada yang memiliki minat bekerja sebagai insinyur? Ibu dan Bapak Guru, melalui cerita Bu Aneta tadi, kita belajar bahwa bisa saja ada tantangan untuk mengaitkan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Solusinya, kita harus mencari cara lain dalam memberikan pemahaman bermakna. Dalam kasus Bu Aneta, ia mengaitkannya dengan profesi yang menggunakan topik itu dalam pekerjaannya. Jika menemukan tantangan seperti kasus tadi, Ibu dan Bapak juga bisa mencoba mencari tahu di internet, berdiskusi dengan sesama rekan, atau berkolaborasi dengan praktisi langsung, seperti yang dilakukan Ibu Aneta. Ibu Bapak bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, komunitas, institusi, dan lain-lain. Dengan mengetahui manfaat atau aplikasi ilmu yang dipelajari, murid-murid akan menjadi lebih respect terhadap ilmu tersebut. Juga terbuka dengan ragam profesi yang ada di dunia profesional. Nah, Ibu dan Bapak Guru merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, mungkin hal yang baru, yang menantang bagi kita semua. Namun sesuai namanya, hal ini diharapkan akan memantik semangat belajar murid-murid kita dan memberi makna pada pemahaman yang berusaha mereka pelajari bersama-sama dengan kita di kelas. Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, dari video ini pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan tentang pembelajaran kepada siswa? Mungkin ada yang ini Bapak Ibu memberikan pendapat. Mungkin ada yang bisa. Apakah hanya dengan berdiri di kelas lalu kita berceramah, apa bisa memberikan pemahaman yang bermakna kepada anak? Mari Bapak Ibu, ada yang bisa mengambil sedikit makna dari video itu tadi yang kaitannya dengan metode yang beragam Untuk menggugah anak supaya lebih pemahaman bermakna, yang menggugah anak untuk menggali rasa ingin tahu ya. lebih banyak lagi. Ya. Apa yang dilakukan seperti contoh tadi Bapak Ibu? Bisa mengaitkan, ya kan? Mengaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi bukan hanya berdasarkan teks di buku. Jadi bukan hanya hayalan. Iya, disesuaikan, dihubungkan dengan kehidupan nyata anak. Makanya pertanyaan pemantik dan pemahaman ini sangat penting Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa mengulang video tadi nanti di akun masing-masing. Ya, banyak sekali di sana contoh-contoh metode yang beragam untuk menghasilkan pemahaman bermakna anak. Seperti contoh yang tadi dilakukan itu. Jadi boleh Bapak Ibu ini menghadirkan profesi atau siapapun yang ada kaitannya dengan topik yang Bapak Ibu pelajari. Apakah harus izin Busri? Ya izin. Tetapi Bapak Ibu tidak harus terlalu saklek. Ya, harus ini, harus begini. Tidak Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu berkreasi. Dieksplor Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya P5, Bapak Ibu mendatangkan narasumber. Di dalam pelajaran silahkan, boleh. Bu, anak-anak mau ini keluar dari sekolah ini, boleh. Asalkan dipantau dengan baik Bapak Ibu. Silahkan untuk menghasilkan anak-anak pemahaman yang memang betul-betul kita harapkan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya terpancang di kelas, di depan kelas, Bapak Ibu berceramah ini itu dan sebagainya. Ya, di sana sudah jelas bagaimana pertanyaan yang pemantik yang bagaimana, yang bukan pemantik yang bagaimana, pemahaman bermakna yang bagaimana, dan pemahaman yang bukan bermakna yang bagaimana. Ya, itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya. Banyak lagi ini video-video lainnya Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu. Ini kalau ini merancang asesmennya di bawah ya, di bawah nanti biar Bapak Ibu bisa belajar sendiri lewat PMM. Ya, karena untuk metode beragam ini saya tidak menganggarkan di luar PMM Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa belajar lagi. Ini nanti pendampingan saya tentang metode beragam ini Bapak Ibu. Kalau diferensiasi termasuk include di dalamnya. Kita dampingi nanti di kelas masing-masing untuk tindak lanjut kita ke depan. Ya. Ini ada beberapa ide praktek pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh di sini. Ya, ide praktek pembelajaran. Jangan ke asesmen dulu, pembelajarannya dulu. Kemudian ada lagi di sini ada beberapa contoh metode Bapak Ibu. Ya, monggo dipelajari ya. Apa kita pelajari sekarang sampai nanti jam 3? Ya, ini ragam konten pengembangan diri terkait metode pembelajaran Bapak Ibu. Ini ya. Ini yang tadi. Ada beberapa macam kalau ke bawah ini. Ini Bapak Ibu ide praktek pembelajaran. Ada beberapa macam. Ini ya. Pertanyaan terbuka. Melalui pertanyaan terbuka, membuka wawasan, memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi konten. Ya, memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi produk, memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi proses. Ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Cara mudah mempraktikkan teaching faktor kalau di SMK ini. Iya. Kalau di SD dengan metode macam-macam ini. Mengkondisikan kelas di akhir pembelajaran. Silakan dibuka ya Bapak Ibu ya. Silakan dipelajari. Coba satu saja. Di sini yang tadi Bapak Ibu tanyakan. Ini. Kemudian dengan diferensiasi konten. Ya, kita lihat satu aja. Ini hanya video inspirasi Bapak Ibu, contoh, bukan seperti tadi. Video contoh semua. Itu memberikan materi pembelajaran yang bervariasi, materi pembelajaran yang bervariasi. Swastiastu. Jadi awalnya itu banyak masalah-masalah yang terjadi di kelas, seperti kayak muridnya itu ngantuk, sulit konsentrasi, kebanyakan bengong, agak kesulitan anak-anak itu belajar, apalagi untuk materi pembelajaran yang lumayan cukup padat seperti materi IPS.
Jadi di situ kendalanya. Oke, anak-anak, hari ini seperti yang Ibu sudah bahas kemarin, kita belajar tentang kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan Setelah dia mengikuti kegiatan, beberapa pelatihan tentang kompetensi pedagogi guru, saya ketemu tentang pembelajaran diferensiasi, di mana mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Nah, dari situ saya mulai mengasesmen awal dulu. Ternyata itu banyak murid-murid saya itu yang suka atau yang bercita-cita menjadi seorang atlet bola, terus juga dokter. Nah, jadi saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang akomodasi hobi dan cita-cita mereka. Jadi mulai dari itu asesmen awal yang saya lakukan itu saya lihat minat belajar siswa, profilnya seperti apa. Nah, dari situ saya mulai melakukan pendekatan. Jadi pembelajaran diferensiasi konten itu tidak hanya konten saja, ada prosesnya juga, ada juga sampai jadi bisa nanti sesuai dengan minat, profil dan kebutuhan belajar anak. Jadi memang benar-benar diferensiasi ini mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman dari setiap keunikan anak-anak masing-masing. Silakan kalian pilih satu negara, tulis di sini note-nya. Mengapa kalian memilih negara tersebut dan ingin mempelajari negara tersebut lebih lanjut? Konten juga masing-masing. Dengan menggunakan pertanyaan romantik, jadi anak memflow sendiri. Jadi kontennya beda-beda. Ada yang pilih filman, ada yang pilih Masing-masing negara dalam kegiatan ekonomi. Ya. Selanjutnya, kita menambahkan tentang informasi berkepentingan sesama. Indonesia mengeksplorasi bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan beberapa berkah, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Anak-anak itu lebih senang, lebih semangat dan lebih ketika mempelajari sebuah materi mereka akan mempelajarinya dengan luar gitu. Jadi sebelum saya masuk kelas mereka udah punya bekal gitu, di rumahnya atau sebelumnya keterampilan sebelumnya. Jadi benar-benar pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Silakan keluarkan program kalian. Sangat jauh sekali ya bedanya, apalagi anak-anak itu yang awalnya itu kita harus suruh dulu anak-anak belajar, anak-anak itu harus kita kumpul dulu di sekolah belajar. Tapi kalau dengan diferensiasi konten ini anak-anak udah mencari tahu dan udah punya seperangkat pengetahuannya sendiri. Jadi ketika mereka belajar di kelas pun mereka untuk menghubungkan atau mengkoneksi akar materinya itu lebih cepat. Jadi pembelajaran itu jauh lebih menyenangkan dari Oke, selesai. Iya, nanti tak carikan dong. Coba itu ya. Bisa juga dengan materi kamu yang mungkin bisa dibegitukan. Kalau Mungkin ini konten. ya, cari gambarnya bebek selain 10. Iya, tidak saja bebek, itu bukan memantik namanya. Contoh, kamu ceritakan satu binatang yang kamu sukai. Jadi semua kelompok kan beda. Bukan satu materi kalau konten. Kan berbagai materi. Coba salah satu contoh buat TP-nya apa? Coba contohnya TP-nya apa? Ini Di bahasa Indonesia atau di matematika atau di contohnya? menjumlahkan mengurutkan bilangan dari 1 sampai 20. Nah, urutkan bilangan dari 1 sampai 20 misalkan. Itu mengurutkan bilangan ya.
kasih contoh aja, kasih tugas aja, misalnya kamu urutkan dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 20, seperti itu Bu Eka, kan bisa. Atau mungkin kamu bisa mengurutkan bilangan di acak ya, bilangan di acak, suruh mengurutkan, tidak apa-apa. Atau kamu pilih sendiri mau mengurutkan bilangan dari berapa sampai ke berapa, memilih, disediakan, dipilih sendiri, mengurutkan sampai mengurutkan 1 sampai berapa? 20. Namanya sudah sampai 20. Iya, iya. Bisa aja disediakan kartu-kartu Memilih sendiri. kartu bilangan. Jadi Bu Eka menyiapkan beberapa kartu bilangan. Sudah suruh ini sendiri sudah. Suruh mengurutkan sendiri ya, ambil pilih. kartu bilangan masing-masing, terserah mau ngambil kartu yang Berapa? mana silakan. Dari yang besar. Iya. Atau Itu. kebalikannya. Itu kan bisa Bu Eka. Tergantung bagaimana kreasi guru. Kreasi guru di dalam memberikan anak ini agar bisa belajar gitu loh. Dengan pemahaman Dengan bermain juga bisa. lain. Di lapangan bisa Bu Eka. Number head dengan nomor yang ada di kepala. Jadi setiap anak satu angka misalnya. Ayo silakan berdiri sesuai dengan urutan yang seperti apa yang Kan diinginkan. bisa seperti itu di lapangan. Jadi Ya, juga bisa. Tergantung bagaimana. Mau buat aksinya? Nah, aksi nyata yang dibuat seperti ini tadi, ya kan? Jadi tidak semuanya total. Bapak Ibu tinggal tujuannya itu apa? Lalu iya. Dibantu. Bisa pakai kartu angka, bisa number head atau apapun. Saya kira Ya. huruf. Ayo Bu Dini juga, itu konten namanya Bu Esti ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan ini dibuka. Boleh lewat raport pendidikan atau boleh langsung ke PMM. Kalau mau lewat raport pendidikan di kualitas pembelajaran, ya di metode. Nah ini nanti akan saya dampingi 1 bulan ini. Makanya untuk diferensiasinya perbaiki, untuk di modulnya, ya, untuk ini saya dampingi ke kelas untuk metodenya, termasuk diferensiasinya di dalamnya. Kan harus pakai metode. Nah otomatis Bu Eka kalau mau pakai konten, oh iya ya metode ini yang saya gunakan dengan alam, seperti tadi katanya Bu Ririn. Kan seperti itu. Jadi ini topik 1, topik 2 pasti akan berkaitan. Kalau Bapak Ibu berhasil di topik 1, topik 2 ini akan ikut Bapak Ibu. Iya, paham ya? Nanti setelah semester ini kita akan bergerak ke sana. Ya, bergerak ke sana Bapak Ibu. Belum ke P5, belum ke asesmen ini. Ya, nanti mungkin di tahun ketiga kita godok tentang P5-nya. Ini sekarang kualitas pembelajarannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini kan masih baru-baru ya. Tapi Bapak Ibu sudah progresnya sudah sangat bagus sekali. Meskipun Bapak Ibu masih baru mengenal kurikulum merdeka. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup ya. Ini sudah jam 2 kurang 10 menit. Saya kira cukup. Bapak Ibu terima kasih atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi ibadah, menjadi amal ibadah Bapak Ibu. Sekolah tidak bisa memberikan apa-apa, saya juga tidak bisa memberikan apa-apa. Ini semua untuk anak-anak kita. Ya, baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pengawas, Ibu Ririn yang telah sudi berkenan untuk mendampingi kami dalam pelaksanaan PMOS pada bulan Desember ini. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.